Kamu berjalan dari ruang tamu menuju dapur untuk mengambil sesuatu. Begitu sampai di dapur, kamu berdiri diam, kosong. Kamu benar-benar lupa apa yang tadi ingin kamu ambil. Lalu kamu jalan balik ke ruang tamu dan tiba-tiba ingatan itu muncul lagi begitu saja. Kenapa otakmu bisa selupa itu hanya karena melewati satu pintu? Fenomena ini punya nama. Psikolog Gabriel Radwanski dari University of Notre Dame menyebutnya doorway effect, efek ambang pintu. Ia menguji ini dengan cara yang cukup rumit. Partisipan diminta membawa sebuah benda melewati ruangan, kadang harus melewati pintu, kadang tidak, lalu ditanya benda apa yang sedang mereka bawa. Hasilnya konsisten. Orang yang melewati pintu jauh lebih sering lupa dibanding yang tetap berada di ruangan yang sama, meskipun jarak yang mereka tempuh sama persis. Radwanski bahkan mengujinya lagi di lingkungan virtual, membuat partisipan berjalan melalui ruangan digital di dalam game komputer. Hasilnya sama. Bukan soal jarak fisik yang kamu tempuh, ada sesuatu tentang melewati ambang pintu itu sendiri yang membuat ingatan runtuh. Kenapa bisa begitu? Psikolog kognitif Jeffrey Sachs dari Washington University di Saint Louis punya jawabannya, lewat sesuatu yang disebut event segmentation theory, teori segmentasi peristiwa. Otakmu tidak menyimpan hidupmu sebagai satu aliran ingatan yang menerus. Ia memotong-motongnya menjadi bab-bab kecil. Dan setiap kali kamu berpindah konteks, ruangan baru, aktivitas baru, tujuan baru, otakmu menutup bab lama dan membuka bab baru. Pintu adalah salah satu penanda paling jelas bagi otakmu bahwa satu bab sudah selesai. Masalahnya saat bab lama ditutup, sebagian isinya ikut ditutup juga. Termasuk niat kecil yang kamu bawa dari ruangan sebelumnya seperti alasan kenapa kamu berjalan ke dapur tadi. Ada satu lapisan lagi yang membuat ini masuk akal secara lebih dalam. Psikolog Endel Tulving, yang meletakkan dasar teori memori modern, menemukan sesuatu yang disebut prinsip kekhususan pengkodean. Intinya, ingatanmu terikat erat dengan konteks tempat ingatan itu pertama kali terbentuk. Niat untuk mengambil sesuatu itu terbentuk saat kamu masih berada di ruang tamu, dikelilingi oleh apa yang kamu lihat dan pikirkan di sana. Begitu kamu pindah ke ruangan lain, konteks itu hilang dan kunci untuk membuka ingatan itu ikut hilang bersamanya. Itulah kenapa saat kamu berjalan balik ke ruang tamu, ingatannya tiba-tiba muncul lagi. Ingatan itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Kamu hanya kehilangan akses ke konteks yang jadi kuncinya, dan begitu kamu kembali ke ruangan itu, kuncinya ketemu lagi, ingatannya pun bisa dibuka kembali. Ini bukan tanda otakmu rusak, atau tanda kamu mulai pikun. Justru sebaliknya, ini bukti bahwa otakmu bekerja sangat efisien. Membagi hidupmu menjadi potongan-potongan peristiwa, membuat otakmu tidak perlu menyimpan setiap detail dari setiap detik hidupmu dalam satu tumpukan besar tanpa struktur. Ia menyortirnya per bab, per ruangan, per konteks, supaya bisa memanggil kembali ingatan yang relevan dengan cepat saat dibutuhkan. Nenek moyangmu yang hidup berpindah dari satu area berburu ke area lain, dari tempat berlindung ke tempat mencari air, butuh sistem seperti ini. Menyimpan setiap niat dan detail tanpa terorganisir akan membebani otak yang punya kapasitas terbatas. Memotong ingatan per konteks, per ambang batas, membuat otak bekerja lebih ringan meskipun kadang mengorbankan satu dua ingatan kecil di sepanjang jalan. Jadi lain kali kamu berdiri kosong di tengah dapur, lupa kenapa kamu ada di sana, jangan buru-buru khawatir. Kamu baru saja melewati sebuah ambang pintu dan otakmu baru saja menutup satu bab kecil untuk membuka yang baru. Berjalanlah kembali ke tempat niat itu pertama kali muncul dan hampir selalu ingatannya akan menunggu di sana, tepat di ruangan tempat kamu meninggalkannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.